Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Novita Pratiwi, mahasiswi dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 4 NIM 933038919. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari ijtihad, al-hulul, dan wahdatul wujud. Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan mereka, saya akan menjelaskan satu persatu dari mereka. Yang pertama, al-ittihad atau ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata ittahada, yattahidu, yang berarti dua benda menjadi satu. Dalam istilah para sufi, ada satu tingkatan yang sangat diidam-idamkan para sufi, yakni bersatu dengan Tuhan. Pendapat Abu Yazid bersatu dengan Tuhan ini dinamakan ijtihad, yaitu bila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Tahapan ini adalah tahapan selanjutnya yang dialami oleh sufi setelah ia melalui tahapan fana dan baqo. Dalam ijtihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dengan fananya, Abu Yazid meninggalkan dirinya pergi ke hadirat Tuhan, bahwa ia telah berada di dekat Tuhan. Dapat dilihat dari ucapan-ucapan yang dikeluarkan seorang sufi ketika mulai berada dalam pintu gerbang ijtihad atau sudah berada dalam gerbang ijtihad. Ada suatu cerita, yakni suatu ketika ada seseorang melewati rumah Abu Yazid dan mengetuk pintu. Abu Yazid bertanya, "Siapa yang engkau cari?" Orang itu menjawab, "Abu Yazid." Abu Yazid berkata, "Pergilah, rumah ini tidak ada Abu Yazid kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi." Ucapan Abu Yazid tersebut secara sepintas bahkan akan menimbulkan kesan bahwa ia syirik kepada Allah, karena di dalam sejarah sufi yang ditangkap dan dipenjarakan karena ucapannya membingungkan kaum awam. Jadi ucapan Abu Yazid itu di pandangan kaum awam dianggap menyesatkan. Karena apa? Karena Abu Yazid mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Sebenarnya apa yang dikatakan Abu Yazid bukan berarti bahwa Abu Yazid adalah seorang Tuhan. Akan tetapi kata-kata itu adalah suara Tuhan yang disalurkan melalui Abu Yazid yang sedang dalam keadaan fana atau sedang dalam keadaan ijtihad, sudah menyatu kepada Tuhan. Proses ijtihad menurut Abu Yazid adalah naiknya jiwa manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melalui reinkarnasi, yakni sebenarnya segala sesuatu dari kesadaran dan pandangannya yang disadari dan dilihat hanya sebuah hakikat, yakni Allah. Bahkan dia tidak menyadari dan tidak melihat dirinya sendiri karena dirinya sudah terlabur menjadi satu dengan Allah. Yang kedua adalah al-hulul. Pemikiran al-halaj yang sangat kontroversial dan menonjol dan dianggap sebagai pemikiran paling ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam, yakni al-hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Paham bahwa Allah mengambil tempat pada diri manusia bertolak belakang pada dasar pemikiran al-halaj yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua sifat dasar, yaitu lahut atau ketuhanan dan nasut atau kemanusiaan. Tuhan pun menurutnya mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya.
Dengan dasar inilah maka persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi. Dan persatuan inilah dalam ajaran Al-Halaj disebut Al-Hulul atau mengambil tempat. Paham Al-Halaj di atas didasari oleh konsep penciptaan Adam. Menurutnya, sebelum Tuhan menciptakan makhluknya, Dia melihat dirinya sendiri dalam kesendiriannya, yaitu dialog antara Dia dan dirinya sendiri. Dialog di dalamnya tidak ada kata-kata maupun huruf-huruf, hanya yang dilihat kejauhan. Yang dilihat hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Dan Dia pun cinta terhadap zatnya itu. Cinta yang tidak dapat disifatkan adalah cinta, dan cinta inilah yang menjadi sebab yang ada makhluknya. Yang terakhir adalah wahdat al-wujud. Menurut Ibnu Arabi, Allah adalah awal ma'alim yang 4, yang tidak ada suatu maklum di belakangnya, dan Dia itulah yang disebut dengan al-wujud al-mutlak, sebab keberadaannya tidak disebabkan oleh yang lain, dan wujudnya bukanlah selain zatnya. Maksud dari wahdat al-wujud adalah bahwa yang ada hanya wujud yang satu. Semua alam semesta ini adalah manifestasi dari yang satu itu. Wujud yang satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu paham wahdat al-wujud, nasud yang ada dalam hulul diubah oleh Ibnu Arabi menjadi halak, dan lahul menjadi hak. Halak dan hak adalah dua aspek yang dibagi tiap sesuatu. Aspek di sebelah luar disebut halak, dan aspek di sebelah dalam disebut hak. Kata-kata halak dan hak merupakan sinonim dari al-ard dan al-juhar, dan sinonim dari al-zahir dan al-batin. Menurut paham wahdatul wujud, tiap-tiap yang ada mempunyai dua aspek, yakni aspek luar yang merupakan al-ard dan khalaq yang merupakan sifat kemakhlukan, dan aspek dalam merupakan jahwar dan hak yang mempunyai sifat ketuhanan. Ibnu Arabi mengatakan bahwa wujud ini pada hakikatnya adalah satu, yakni wujud mutlak Allah atau wujud Allah yang mutlak. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.